Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan mata kuliah kita pengantar ilmu ekonomi di pertemuan ke-11 ini tentang ekonomi nyata di jangka panjang, artinya kenyataan dalam ekonomi dalam jangka panjang. Yang kita bahas di sini adalah tentang masalah production dan growth, artinya produktivitas dan juga pertumbuhan. Nah, karena dua hal ini adalah kalimat penting dalam menggambarkan gambaran makroekonomi sebuah negara. Nah, tentunya kalian juga pernah sering melihat ketika tahun berganti atau yang sering disampaikan di forum-forum ekonomi baik nasional, internasional, itu yang disampaikan adalah pertumbuhan ekonomi. Di mana di masa pandemi ini banyak sekali negara-negara yang jangankan ketika pandemi, sebelum pandemi pun banyak negara-negara maju yang melaporkan bahwasanya mereka sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus atau defisit gitu ya. Sedangkan beberapa negara lain yang masih menengah ke negara maju itu mengalami kenaikan yang cukup drastis, contoh China, Brazil, dan salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia disebutkan salah satu pemain besar karena secara statistik selalu menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, kita akan merujuk kepada satu teori atau suatu pandangan bahwasanya sebuah standar hidup dari sebuah negara itu bergantung kepada kemampuan negara tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi ketika disebutkan bahwasanya mengapa negara Nigeria atau negara-negara Afrika itu standar hidupnya lebih rendah dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika, Prancis, dan negara Eropa lainnya, karena mereka negara-negara Eropa ataupun orang Amerika, mereka lebih mampu dalam menghasilkan barang dan jasa. Misalnya kalau orang Amerika memproduksi baju, mereka mungkin 1 jam bisa menghasilkan 100. Ini contoh saja ya, gambaran. Sedangkan orang-orang Afrika mungkin hanya bisa membuat 1 ataupun 2. Nah, kemudian yang kedua adalah maka di dalam sebuah negara itu akan terjadi perbedaan yang besar dari standar hidup sepanjang waktu. Jadi kalau kalian bandingkan dari 100 tahun yang lalu, maka kehidupan Indonesia ternyata standar hidupnya berbeda dengan standar hidup negara yang sekarang gitu ya. Jadi ada perubahan standar hidup dari tahun ke tahun. Nah, untuk membahas ini untuk masalah ini dulu ya. Karena nih langsung saya cerita aja karena ini agak penting ya kalian. Misalnya saja contoh ada hal yang menarik gitu ya, mengadakan karena perubahan tadi ya. Contoh ini dalam sebuah cerita di untuk for your information ya, untuk kamu ketahui, yang menyebutkan dalam sebuah tulisan tersebut ya, dalam sebuah majalah American Heritage itu mengatakan, apakah kamu sebenarnya lebih kaya daripada orang terkaya Amerika? Karena dalam sebuah majalah tersebut disebutkan salah satu orang terkaya Amerika dalam sepanjang sejarah adalah Rockefeller. Nah, Rockefeller ini hidup di 1839 sampai 1937. Ya, dia itu memiliki kekayaan kalau dihitung-hitung ya, bisa lebih dari 200 billion, 3 kali lipat dari Bill Gates. Ya, tapi ternyata yang dinikmati oleh Rockefeller ini ya, dia itu tidak tidak menonton TV, tidak main game. Kalau kalian bisa main Mobile Legends, Rockefeller mungkin nggak bisa main mainan teknologi seperti itu ya, game teknologi dan sebagainya. Mungkin dia juga belum bisa menikmati AC, dinginnya AC ya. Tapi maka pertanyaannya adalah, kalian ini sebenarnya lebih kaya dari orang terkaya Amerika nggak sih? Maka itu yang mungkin poin yang diantaranya yaitu tadi standar itu berubah dari tahun ke tahun. Kemudian hal yang menarik adalah ya memang kalian harus bersyukur ya. Ternyata dari tahun ke tahun itu kenikmatan yang dinikmati oleh manusia itu selalu bertambah, dari banyak kemudahan akses dan lain sebagainya. Yang penting bagi kita, terutama seorang muslim, yang memanfaatkannya dalam kebaikan atau produktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Baik, kita kembali kepada tadi, maka di UK selama 130 tahun rata-rata pendapatan
diukur dari real GDP persenan itu telah tumbuh 1,35% per tahunnya ya. Jadi kalau data terbaru itu kita lihat di sini ada data terbaru. Nah, kalau ini dari tahun 2014 ya, Indonesia alhamdulillah lah 2,10% ini data terbaru. Kita sudah mengungguli Inggris yang hanya tumbuh 1,42%. Nah, kalian harus menjadi orang yang optimis. Maka mengapa saya kadang sering menyampaikan dalam bahasa Inggris, karena sudah saatnya Indonesia go internasional dan mungkin akan memimpin perdagangan internasional ya. Jadi hal-hal yang menjadi batasan masalah bahasa dan sebagainya, ayo kita segera eliminir lah, kita hilangkan. Nah, sehingga dulu bahkan dalam sebuah buku itu ketika membahas negara miskin, Indonesia tuh masih disebut dalam buku Menkyu ini di edisi yang awal-awal. Tapi sekarang nggak disebutkan. Yang disebutkan negara-negara miskin biasanya yang masih jadi contoh Bangladesh dan juga Mali gitu contohnya ya. Tapi kita sudah luar biasa. Kita bahkan lebih tinggi daripada Pakistan, bahkan Amerika secara pertumbuhan. Apakah berarti kita lebih baik? Bukan ya. Karena nanti isu masalah pertumbuhan itu kalian lihat, Indonesia itu rata-ratanya 10.000, tapi naiknya itu lebih tinggi. Sedangkan Amerika itu 55.000. Ya, jadi memang jadi kalau istilahnya gini, mempertahankan juara itu lebih sulit daripada memenangkan atau menjadi juara itu tersendiri. Menjadi juara bertahan itu sangat-sangat sulit. Artinya ketika Amerika ini kan 55.000 suruh naik lagi kan cukup berat. Ya, padahal kita yang 10.000 yang masih rendah mau naik ke atas itu masih sangat-sangat memungkinkan ya. Terutama Jepang ini luar biasa 37.000 tapi kenaikannya masih cukup tinggi ya. Nah, maka kemudian kita bahas tentang produktivitas dan pertumbuhan. Ya, jadi produktivitas itu merujuk kepada jumlah barang dan jasa yang diproduksi setiap jamnya oleh seorang pekerja. Jadi kalau kalian bandingkan, misalnya pekerja Amerika bisa menghasilkan 100 baju dalam 1 jam, sedangkan mungkin seorang warga negara atau seorang pegawai yang ada di Afrika mungkin tidak bisa menghasilkan sebanyak itu ya, karena keterbatasan teknologi, kemampuan, knowledge dan lain sebagainya. Maka kemudian sebuah negara standar hidupnya itu ditentukan dari produktivitas dari para pekerjanya. Di modul kalian bisa baca ada ilustrasi mikro yang cukup jelas ya, di antaranya misalnya ada seorang yang hidup di pedalaman misalnya, semuanya ia kerjakan sendiri, menangkap ikan, menanam pohon, kemudian dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi masalah ketika dia tidak pandai menangkap ikan, dia akan menjadi orang yang tidak sejahtera. Kalau dia tidak bisa menanam pohon sendiri atau mengurusi hidupnya sendiri, maka dia juga tidak sejahtera. Maka yang penting di antara bagaimana seseorang itu bisa produktivitas, jadi menghasilkan apa yang bisa menjadi barang dan jasa. Sehingga kalau orang semakin mudah menangkap ikan, semakin brilian atau semakin ahli, maka tentunya dia akan menikmati kesejahteraan untuk makan ikan yang lebih banyak. Ini sudah kita bahas tadi, saya tunjukkan data yang lebih baru. Kemudian tentang masalah ini, jadi ketika kesadaran hidup sebagaimana diukur dari real GDP per orangnya, maka very signifikan aja berbeda satu sama yang lain atau bervariasi sangat signifikan di antara negara-negara yang lain. Contoh adalah ketika di antara penjelasannya adalah negara yang paling miskin itu memiliki level pendapatan yang tidak pernah didapatkan di Inggris dalam beberapa puluh tahun, karena memang sangat rendah sekali. Jadi ibaratnya kalau kita nganggap misalnya masa ada orang Jakarta misalnya digaji 100.000 per bulan, kan tidak ada, hampir sulit menemukannya, terutama di pekerjaan-pekerjaan resmi. Tapi kalau misalnya di pedalaman, misalnya pedalaman Sumatera, Kalimantan, atau mungkin wilayah-wilayah terkecil Papua, mungkin masih aja ada yang seperti itu. Nah, kemudian pertumbuhan tahunan itu biasanya terlihat kecil, tapi akan semakin tinggi bila dikumpulkan untuk tahun-tahun yang lain. Nanti untuk banyak tahun pasti akan juga tinggi. Maka pengumpulan tadi, compounding tadi ya, pengumpulan itu merujuk kepada akumulasi, jadi penghitungan secara akumulasi dari waktu ke waktu dari sebuah pertumbuhan ekonomi dalam sebuah periode waktu. Nah, maka produktivitas itu memainkan peranan kunci, key role dalam menentukan
living standard for all nation in the world. Jadi untuk dari sebuah banyak negara ya. Jadi itu karena sangat penting jadi kalau kalian ingin mengetahui bagaimana standar hidup berbeda, kalian bisa merujuk kepada produktivitas negara tersebut. Itu salah satu menegaskan juga tentang mengapa produktivitas itu penting. Jadi produktivitas itu merujuk pada jumlah barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja worker dari satu jam ke jam yang lain. Ya makanya kadang-kadang kita Indonesia sering menuntut gaji tinggi gitu ya para buruhnya dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, menuntut gaji tinggi itu harusnya ideal dengan bukan hanya kenaikan harga saja, tapi kenaikan produktivitas yang bisa kita tawarkan. Jadi kalau kalian semakin produktivitas, semakin banyak menghasilkan bagi perusahaan penghasilan, misalnya konsumen semakin banyak dan sebagainya, produksi barang kalian semakin banyak, kalian akan layak mendapatkan tambahan kenaikan gaji. Nah, jadi untuk mengetahui bahwasanya perbedaan yang cukup besar dalam standar hidup di lintas negara, maka kita fokus on produksi barang dan jasa. Nah, sebelum kita productivity is determined, jadi bagaimana penentuan sebuah produktivitas itu ditentukan, maka saya ingin mengajak kalian melihat foto supaya tadi ya menggambarkan kesejahteraan tadi. Nah, ini picture is worth a thousand statistics. Jadi satu gambar itu bisa bernilai ribuan statistik karena mungkin dari gambar itu akan memberikan sebuah banyak hal yang bisa disampaikan dari gambar tersebut. Contoh ini ada 3 gambar dari negara maju, negara menengah, dan negara yang masih tergolong dikategorikan negara miskin. Ya. Contoh misalnya di tahun 2014 GDP per orangnya itu $39.000 ya. Jadi kehidupan kesejahteraan yang sangat tinggi ya. 4 dari 1.000 orang itu hanya 4 saja, jadi 0,4% dari populasi anak-anak yang meninggal sebelum mencapai dewasa ya. 60% mereka sudah sampai SMA dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bandingkan dan kalian lihatlah gambarnya ini, mereka memakai dasi, pakaian hangat, mereka punya banyak mobil 2, kemudian banyak hal ya, mesin cuci dan sebagainya. Bahkan banyak cerita itu di luar negeri, orang-orang misalnya orang Jepang misalnya kalau punya alat elektronik yang baru, yang lama itu langsung dibuang ke tong sampah meskipun tidak rusak. Maka kemudian ada orang Indonesia yang di luar negeri ngambil gitu ya sebagai disimpan buat mereka karena sudah tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Tapi itulah gambaran karena negara maju mereka ya, aspek kemajuan atau kesejahteraan mereka. Kemudian ini tipikal dari keluarga di Meksiko ya, seperti ini. Kemudian kalau yang di Mali kalian perhatikan ini masih sangat sederhana, rumah yang dibentuk lewat tanah liat, barang-barang yang banyak dibentuk juga dari tanah liat ya. Belum nanti akses sanitasinya ya, WC di sini mungkin atau langsung ke sungai dan lain sebagainya. Itu gambaran dari perbedaan kesejahteraan dari dari negara-negara yang lain merujuk kepada produktivitas sebuah negara. Nah, sekarang kita akan menuju kepada bagaimana produktivitas itu ditentukan. Nah, yang pertama adalah ada banyak ya. Jadi ada barang bahan baku atau hal-hal yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka disebut faktor produksi. Jadi teori faktor produksi. Jadi faktor produksi inilah secara langsung itu menentukan produktivitas. Kayak kalian juga sama, mahasiswa yang misalnya punya laptop sendiri, mungkin mereka akan lebih mampu mengerjakan tugas lebih cepat dan mungkin lebih banyak, bahkan mengerjakan tugas temannya bisa jadi ya. Maka ada beberapa faktor produksi di sini, yaitu adalah physical capital, ada modal fisik, ya, kemudian sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, dan yang satu adalah terakhir masalah pengetahuan teknologi. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah modal fisik. Jadi ini yang digunakan untuk faktor produksi. Tapi yang modal fisik bukan hanya sekedar modal fisik saja. Kadang-kadang ada modal fisik, modal fisik yang hasil output yang sebelumnya. Maka kata-kata di sini ada dead in past. Contoh misalnya gini, kalian punya kayu, kemudian nanam pohon, kemudian pohonnya dimanfaatkan kayu itu dijual, maka itu juga salah satu modal fisik. Tapi bagi orang
apa namanya penjual furniture ini adalah modal fisik yang baru ya. Artinya karena mereka nggak membuat kayunya, tapi mereka kayunya itu diolah untuk barang-barang furniture seperti kayu, meja dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah salah satu juga modal fisik. Ya, itu salah satunya. Jadi modal fisik bukan harus dari sumber langsung ya. Kadang-kadang kalau kita misalnya jadi penjual kue misalnya ya apa namanya kita beli ke pasar bahan-bahan baku itu adalah salah satu modal fisik juga. Atau bahkan kita temukan itu di kebun kita sendiri. Nah, kemudian selain itu apa namanya modal fisik juga termasuk dengan adalah apa namanya dari alat-alat yang kita gunakan dan bangunan-bangunan yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Sehingga misalnya kalian di rumah ada alat-alat perbengkelan, maka itu adalah salah satu modal fisik kalian untuk menghasilkan jasa perbengkelan misalnya ya. Kemudian gergaji, kemudian mesin potong kayu, itu adalah salah satu equipment atau tools, alat-alat untuk membangun sebuah furniture. Maka itu adalah salah satu modal fisik. Kemudian antara lain diantaranya adalah office building. Jadi kalau kalian punya rumah, tanah ya dekat ini itu juga salah satu modal fisik kalian untuk membangun menghasilkan jasa misalnya restoran, pendidikan ya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu modal fisik. Kemudian yang sekarang kedua adalah human capital. Yang human capital ini adalah yang dimaksud adalah pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh para pekerja melalui education, pendidikan, training, pelatihan, dan juga pengalaman. Nah, inilah yang kita bangun di perkuliahan ya, di university ya. Itu kali kita membangun human capital yang siap, terutama kalau kita bahas untuk hukum ekonomi syariah ya, mensupport ya apa namanya bidang-bidang pekerjaan di ranah ekonomi syariah, baik dari sisi ekonomi dan juga dari sisi hukumnya. Jadi apa namanya ini juga sangat penting, maka human capital ini bisa menaikkan kemampuan sebuah negara memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu APBN itu ditentukan 20% itu harus mensupport pendidikan. Karena sebenarnya pendidikan itu adalah SDM tadi. Dan mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan Menteri Nadiem untuk membuka tatap kuliah ya. Karena takutnya apabila terutama di daerah-daerah terpencil yang mereka tidak punya internet, kalau seandainya mereka diputus gak bisa belajar, tidak punya pengetahuan, human capitalnya tidak terjaga, akhirnya mereka mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Maka itu yang ditakutkan. Ya. Nah, kemudian natural resources. Natural resources di sini adalah sumber daya alam. Jadi sebuah bahan baku yang dipakai dalam produksi yang disediakan secara alami, ya, by nature, secara dia disediakan oleh alam seperti tanah, sungai, dan simpanan mineral. Kita sangat banyak sekali di Indonesia ini ya dari sumber daya hayati, kemudian apa namanya dari lautan dan sebagainya. Jadi kalau kita juga pernah belajar kan dibagi menjadi dua ya, sumber daya alam yang diperbarui dan sumber daya alam yang tidak diperbarui. Ya, terutama kita Indonesia sangat banyak sekali. Laut itu sumber daya alam yang bisa diperbarui, maka kita perlu jaga kebersihannya dan sebagainya. Tapi renewable itu seperti simpanan mineral kayak minyak bumi, kemudian apa namanya emas dan lain sebagainya. Dan kalian kalau mau tahu, inilah juga yang menjadi kebijakan Arab Saudi yang saat ini mulai menggeser concern mereka bukan lagi sebagai hanya mengandalkan minyak mereka. Mereka mulai mensasar pariwisata sebagaimana dilakukan di Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka juga adalah orang penghasil kaya, tapi mereka lebih dahulu melihat bahwasanya kita tidak bisa berpangku tangan atau mungkin hanya bermodalkan sumber daya yang bisa habis ini. Kita harus mencari sumber daya pemasukan negara dari hal-hal yang lain seperti pariwisata dan lain sebagainya. Maka kalimat yang keduanya kan lebih important tapi bukan suatu keharusan ya. Karena apa? Ada satu negara Jepang itu yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mereka itu kalau secara natural resources atau secara kekayaan alam itu sangat jauh dibandingkan Indonesia yang sangat kaya ya. Tapi ternyata mereka sering bisa menjadi negara maju. Jawabannya kenapa? Karena mereka ternyata sangat pandai dalam memanfaatkan bahan baku.
ya. Mereka sangat pandai memanfaatkan bahan baku. Bentar, kita lihat di sini sumber daya manusia ya. Nah, ini contohnya perdagangan internasional. Jadi mungkin sumber daya alam yang tidak dimiliki Jepang itu didatangkan dari negara-negara lain, tapi mereka ubah, misalnya besi, mereka yang kerjakan, tapi kemudian dijual keluar jadi mobil, spare part motor dan sebagainya. Yang harganya itu tentunya udah mengalami kenaikan yang cukup drastis daripada bahan mentah tadi. Sehingga itulah yang menjadikan negara Jepang itu kemudian menjadi salah satu negara maju, ya. Nah, itu contohnya. Jadi jangan natural alam. Jadi kalau hal-hal yang lain yang bisa dimaksimalkan itu sangat-sangat banyak. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah pengetahuan teknologi. Jadi pengetahuan teknologi adalah kemampuan masyarakat menemukan cara terbaik dalam menghasilkan barang dan jasa. Ini sangat penting. Jadi ketika orang mengetahui ada cara yang lebih baik menghasilkan lebih banyak-banyak barang dan jasa, itu mereka akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih jumlah banyak dan mungkin kualitasnya lebih meningkat. Maka penting ini namanya research and development itu. Jadi R&D itu sangat-sangat menjaga kestabilan dari produktivitas. Kita kalah misalnya dibandingkan Thailand karena teknologi knowledge mereka dalam bidang pertanian, sehingga mereka bisa menghasilkan beras atau bahkan produk-produk pertanian yang lebih banyak jumlahnya dan bahkan kualitasnya dari beberapa jenis mungkin sudah mengalahkan hasil pertanian kita. Maka itulah yang penting. Kemudian kita perlu membedakan antara pengetahuan teknologi dengan human capital ya. Kalau human capital orang yang melaksanakan teknologinya tadi. Ya, jadi transmitternya, jadi yang mentransmisikan atau yang mengalihkan, ya, yang menyalurkan pengetahuan teknologi untuk dilakukan di dalam dunia produksi dan bahasa untuk labor force itu para pekerja itulah yang kemudian menerapkan. Maka dua hal ini saling terkait. Ya. Nah, kemudian sebagai penutup dari sesi yang pertama ini adalah tentang masalah fungsi produksi. Nah, para ekonomi itu kemudian menjadikan faktor 4 faktor penting ini dalam sebuah rangkaian rumus menentukan produktivitas ya. Jadi yang diantaranya adalah ini. Jadi Y ini adalah jumlah yang dihasilkan, itu antara lain adalah available teknologi produksi dikalikan dengan LPHN ya. Jadi teknologi itu bisa melipat gandakan macam-macam. Jadi teknologi dikalikan jumlah pegawainya. Jadi semakin banyak jumlah pegawai dan melek juga teknologi itu semakin menaikkan produktivitas. Kemudian semakin jumlah modal fisik didukung dengan teknologi juga akan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Jumlah SDM juga ya. Kemudian jumlah dari natural resources tadi. Jadi kadang kalau kalian lihat misalnya teknologi ini bisa menyebabkan produktivitas naik. Contoh karena apa? Misalnya bensin yang dibutuhkan mobil-mobil kekinian, mobil-mobil saat ini itu biasanya lebih irit dibandingkan mobil-mobil yang lawas, ya, lebih lama. Itu menunjukkan bahwasanya teknologi kemudian ya membuat orang lebih efisien. Belum lagi nanti ada mobil listrik ya, mulai banyak sekarang bahkan mulai ada SPBU-nya di Jakarta dan lain sebagainya. Nah, ini adalah rumusan penghitungannya ya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwasanya produktivitas itu tergantung kepada modal fisik, modal SDM dan natural resources, kemudian juga tentang teknologi yang dikalikan semuanya. Untuk sesi kedua kita akan bahas tentang masalah pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik ya. Karena ini memang cukup banyak juga lebar yang bisa kita bahas. Mungkin untuk sesi pertama video ini saya cukupkan ya. Ada cerita-cerita tadi sudah saya sampaikan ya, kalian bisa baca sendiri juga. Kemudian nanti kita akan bahas juga mungkin studi kasus sedikit ya. Tapi ini nanti tentang masalah apakah sumber daya alam merupakan batas tumbuhan. Ini kajian yang menarik sekali sih diskusinya ya. Mungkin saya sampaikanlah sebagai penutup ya. Jadi tentang bahwasanya apakah kita harus membatasi jumlah populasi atau sumber daya alam itu kalau sudah habis maka pertumbuhan ekonominya akan habis. Jawabannya seperti itu.
apa namanya, karena menghadapi populasi dunia yang sekarang 7 miliar ya, lebih 4 kali daripada 100 tahun yang lalu. Bagaimana 100 tahun yang sekarang? Tentunya manusia akan lebih banyak. Tapi kalau kalian lihat di sini, hal yang menariknya adalah apa namanya, kemajuan teknologi itu bisa menghindarkan dari batas-batas kekayaan alam. Contoh, mungkin orang akan bagaimana nanti seandainya bensin minyak bumi habis, bagaimana siapa yang akan menjalankan mobil-mobil, apa yang bisa menjadi bahan bakunya. Sekarang mulai banyak bermunculan kemudian teknologi listrik untuk mobil dan lain sebagainya. Maka ilmu itu kemudian membuka lapangan hidup yang lain gitu ya, jadi sumber daya yang lain, sehingga apa namanya kita bisa melestarikan sumber daya yang ini. Tapi kita harus juga ini apa namanya menjaga sumber daya alam ini ya, karena kadang-kadang kalau sudah habis semuanya juga akan mengakibatkan kesulitan. Tapi ya ilmu kemudian teknologi itu kita harapkan membuatkan opsi-opsi baru yang awalnya hanya bergantung pada sumber daya yang alam yang tidak diperbarui, kemudian bisa migrasi atau hijrah ke sumber daya alam yang bisa diperbarui sehingga sustainable. Sering disebutkan dalam banyak kajian tema internasional bagaimana ekonomi ini berkelanjutan. Jangan sampai kita paksa kuras habis, tapi kemudian kita nggak tahu apa yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dukung terus, ikuti terus ya. Maksudnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.